Ini adalah neraka bagi orang-orang pemalas. Mereka harus berlari terus-terusan. Jika tidak, mereka akan terlindas oleh roda putar raksasa. Orang yang sudah meninggal dunia tentu saja akan mendapat hukuman di neraka. Apalagi yang selama hidupnya banyak sekali berbuat dosa. Hukuman yang akan diterima tentu saja akan setimpal dengan perbuatan mereka selama hidup. Saat ada kebakaran di sebuah gedung, salah seorang petugas bernama Jimin sedang berusaha menolong seorang anak kecil. Tapi naas baginya, tali yang menahan dirinya terbakar. Jimin pun terjatuh sangat kencang sampai-sampai ia sempat kehilangan kesadarannya sesaat. Jimin kembali sadar dengan wajah penuh senyuman karena ia berhasil menyelamatkan seorang anak yang terjatuh bersamanya. Hingga betapa terkejutnya Jimin saat melihat dirinya sedang dikerumuni orang-orang. Barulah ia sadar kalau ternyata dirinya sudah tewas dalam kecelakaan tadi. Tak lama setelah itu datanglah dua malaikat pendamping yang menjemputnya. Jimin diberikan penjelasan kalau ia sudah mati dan harus ikut dengan dua malaikat itu. Jimin harus ikut persidangan di dunia yang selanjutnya dan diadili sesuai dengan dosa-dosa yang sudah pernah ia buat. Jika Jimin lolos persidangan, ia akan direinkarnasi. Namun Jimin masih belum percaya kalau semua ini terjadi. Jimin bersama pendampingnya pun sudah tiba di gerbang neraka dan pria ini akan menjalani sidang untuk menebus semua dosa-dosanya, yaitu dosa pembunuhan, dosa bagi orang-orang malas yang suka berbohong, tidak adil, penuh pengkhianatan, kekerasan, dan bagi orang-orang yang bermasalah dengan keluarga mereka. Jimin pun sudah berada di pengadilan pertama, yaitu menembus dosa-dosa pembunuhan. Hakim di sini akan menghukum Jimin atas tuduhan pembunuhan, tapi Jimin merasa ia tak pernah melakukan hal seperti itu dalam hidupnya. Dan ternyata Jimin dianggap membunuh karena pernah meninggalkan rekan kerjanya yang sedang tertimpa bangunan di tengah kebakaran besar. Padahal menurut hakim, Jimin masih sempat untuk menolongnya, sehingga Jimin dinilai melakukan dosa pembunuhan secara tak langsung. Malaikat pendamping Jimin meminta Jimin untuk mengingat kembali peristiwa itu dan memberikan kesempatan pada Jimin untuk menceritakan kronologis yang sebenarnya. Ternyata awalnya Jimin sudah berniat menolong, tapi ternyata rekan Jimin sendiri yang meminta Jimin untuk pergi dan menolong para korban lainnya yang masih terjebak di dalam gedung. Malaikat pendamping pun meminta Jimin yakin dengan dirinya kalau ia tak bersalah. Sebab pada peristiwa itu Jimin juga sudah menyelamatkan banyak orang dalam kebakaran itu. Malaikat pendamping benar-benar meyakinkan hakim dan jaksa kalau Jimin tak bersalah dan harus bebas dari neraka para pembunuh. Setelah mendengar semua kesaksian dari Jimin dan malaikat pelindung, akhirnya hakim membebaskan Jimin dari tuduhan tersebut. Tapi sidang belum selesai bagi Jimin. Ia harus melanjutkan ke sidang berikutnya, yaitu sidang bagi orang-orang pemalas. Saat ini Jimin sedang menjalani sidang yang akan menentukannya apakah akan bebas atau masuk ke dalam neraka pemalas. Pada sidang ini, ditampilkan kegiatan Jimin semasa hidupnya. Ia sangat rajin sekali bekerja dan suka menolong orang lain. Walaupun pekerjaannya banyak yang ekstrim, tapi Jimin terus menjalaninya dengan sepenuh hati. Namun walaupun sudah melihat